Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mubadu. Selamat bertemu kembali ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas pada hari ini untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk yang beragama Islam, silakan mulai membaca doa sebelum belajar. Kemudian untuk yang beragama non-Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, untuk pertama kali ya. Jangan lupa Pak Guru menyarankan untuk mencuci tangan, menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga dan istirahat yang teratur ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 3, tugasku sehari-hari, kemudian subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran keempat. Kita akan masuk buka buku halaman 134. Mari sama-sama kita buka buku halaman 134. Bentar ya, kita buka bukunya halaman 134. Oke, ini dia bukunya. Baik, di sini tentunya kalian melaksanakan gambar yang ada di halaman ini ya, yaitu melaksanakan upacara Hari Sumpah Pemuda. Jangankan upacara Sumpah Pemuda, alhamdulillah kita setiap hari Senin kita bisa melaksanakan ini ya, melaksanakan upacara hari Senin di sekolah ya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita mulai membaca ya di sini. Sama-sama ya kita belajar sambil melancarkan baca kita. 1, 2, 3. Upacara berlangsung khidmat. Kemudian upacara diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Kemudian ya, pembina upacara memberi pengarahan ya. Masih pengarahan. Kemudian pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar ya. Lanjutkan. Buka halaman 135-nya, semuanya buka bukunya ya. Kemudian yuk. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Baik, ini adalah ada naskah Sumpah Pemuda, bunyinya seperti ini. Kita sebagai siswa, khususnya generasi bangsa ya, kita harus paling tidak ya, kita bisa hafal ya, paling tidak hafal. Walaupun nanti kita tidak membacakan ini di setiap upacara, tapi paling tidak pada saat kita ditanya isi Sumpah Pemuda, nah ini hafal. Baik ya, ini adalah isi Sumpah Pemuda ya. Baik, kita baca ya di sini Sumpah Pemuda. Kita baca lagi sama-sama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian kita ulang lagi. Kami putra dan putri Indonesia ya. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
ya. Oke, kita lanjut lagi. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah Sumpah Pemuda. Ada 3 ya. Kita pertama itu adalah kita bertanah air, satu tanah air Indonesia, kedua berbangsa bangsa Indonesia, ketiga berbahasa bahasa Indonesia. Ya, ya mudah-mudahan kalian bisa hafal terus ya. Ayo membaca teks Sumpah Pemuda dengan percaya diri. Kalian udah Pak Guru kasih tugas itu ya, untuk membaca teks Sumpah Pemuda. Jadi nanti kalian bisa baca Sumpah Pemuda di atas. Baik, kita akan masuk ke halaman berikutnya, halaman 135. Kita baca dulu perintahnya. Perintahnya apa? Pilihlah kata yang memiliki arti sama, lalu beri tanda centang seperti ini ya, pada jawaban yang tepat. Oke, kita lihat ya. Yuk di sini ya. Sini sebentar. Sini kita lihat ya. Tanah air. Nah, tanah air di sini yang maknanya sama apa? Nah, mungkin misalkan kalian tahu jawabannya, kalian bisa lakukan checklist. Misalkan tanah kelahiran, ya, seperti itu ya. Terus yang kedua, yang kedua itu adalah bangsa. Bangsa itu artinya adalah masyarakat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sumpah. Sumpah itu sama maknanya dengan ikrar, ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya adalah hikmat, ya. Hikmat itu sama dengan artinya khusyuk. Kalau sholat khusyuk, jadi fokus ya. Kemudian untuk berikutnya adalah bersatu. Bersatu itu sama dengan artinya bergabung, berkelompok ya, itu. Baik, kita mulai lagi dengan mengenal perbedaan suhu ya. Kita baca sama-sama ya. Sama-sama biar lancar baca. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa ya. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Baik, kita lihat lagi. Suku Jawa berasal dari Jawa ya. Suku Sunda berasal dari Jawa. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Kemudian suku Dayak berasal dari Kalimantan, dan suku Bali berasal dari Bali ya. Kemudian sini masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Ya, di sini ya. Siti berasal dari Jawa. Kemudian Beni berasal dari Sumatera Utara ya. Dayu berasal dari Bali. Kemudian Leni berasal dari Kalimantan, dan Edo berasal dari Papua ya. Baik, selanjutnya ada perintah kembali ya. Ayo berlatih ya. Di sini kita berlatih ya. Berarti perintahnya apa? Di sini adalah kita harus tahu bahwa perintahnya di sini yaitu apa? Kita diminta untuk memasangkan, menjodohkan ya. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya ya. Jadi kita juga paham, oh ini suku apa, ini suku apa. Baik, sebentar, ini contohnya ya. Pak Guru beri contoh. Misalkan pertama Dayu. Dayu suku Bali gitu ya.
kemudian Edo misalkan, Edo suku Papua, jadi kita arahkan gini. Ya, oke. Kemudian misalkan Beni ya, Beni suku Batak misalkan ya. Kita dulu panahnya kurang ini ya. Oke oke oke. Saya ulang ya. Beni misalkan suku Batak. Kemudian Siti suku Jawa. Oke, ini maaf gambarnya nggak begitu bagus ya. Karena banyak hal yang masih kurang di sini, terutama warnanya. Kita akan rubah warna sebentar supaya cakep ya. Ya kalau misalkan kita apa bagus pakai warnanya agak berbeda. Coba kita lihat lagi ya. Pertama kita mau pakai warna hijau, oke. Dayu biru ya, Dayu Bali. Kemudian untuk Edo ini misalkan kita kasih warna ungu ya. Edo ini berasal dari Papua. Oke. Kemudian Beni ini misalkan warna hijau ya, dari suku Batak. Oke, gitu ya. Kemudian untuk Siti kita kasih warna merah. Siti itu dari suku Jawa. Oke, ya ini dia ya. Nanti kalian buat di buku ya, kalian gambar. Kalau misalkan kalian tidak bisa gambar ya, kalian boleh cukup simbol anak atau namanya ya, namanya saja. Belajar ya menggambar supaya kalian pintar. Baik, lanjut ya. Sekarang tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Nah, nanti kalian bisa nih nulis ya. Kalau kalian misalkan gak nulis, kalian pun bisa ya menyebutkan, oh teman saya yang ini dari mana, dari Jawa Barat, atau misalkan dari Bandung, Jawa Barat gitu ya. Tuh, misalkan bersatu nih ya teman kalian, misalkan namanya Asep, asal sukunya misalkan dari Bandung, berarti Jawa Barat ya. Orang Sunda, nah, berarti orang Sunda Jawa Barat ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya contoh. Nah, ini tidak usah kalian kerjakan ya. Tapi kalian paling tidak tahu teman kalian, karena kalian tidak bertemu. Kalau kalian bertemu, kalian bisa langsung bertanya, ini kamu dari mana, lahirnya di mana gitu ya. Baik, kita lihatkan ya. Berikut kita buka halaman 139 ya. Sini ya. Oke, di sini ada perintahnya. Kita baca terlebih dahulu ya. Tuliskan beberapa pecahan uang yang kita miliki ya. Digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Oke, misalkan kalian di sini ada nomor 1 ya. Nomor 1 itu kalian diminta untuk menghitung ya. Siti membeli pensil seharga, pensil warna seharga 4.000. Nah, ini kan ya. Jadi kalian bisa menulis jawabannya seperti ini. Misalkan Pak Guru nulisnya gini. Bentar. Ini ya. Uangnya ya 2 ribuan, 2 lembar ribuan. Kan ini sudah 4.000 ya. Jadi 2 ribuan sorry. Ntar gini kalimatnya biar lebih bagus. Tadi kita ganti dengan ini. 2 lembar
2000-an. Oke, jadi ini sudah 4000 ya. Oh, misalkan nggak mau ini, boleh contoh yang lainnya, boleh juga. Misalkan 8 keping 500-an. Boleh ya, 8 keping berarti sama juga jumlahnya 4000 ya. Baik, sekarang kita tulis lagi. Oke, sekarang misalkan ada lagi. Misalnya gini, 4 lembar uang 1000-an ya, 4 lembar. Ini saya tabrak soalnya sempit. 4 lembar 1000-an sama juga 4000. Ini juga boleh ya. Atau kamu pengen nulis seperti ini, misalkan 1 lembar 2000-an 2 lembar 1000-an. Boleh juga ya. Jadi yang masalah itu kalau kita tidak paham ya, uang itu ada pecahannya, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000, dan ada yang 5000 ya. Nomor 2. Di nomor 2 kamu pertanyaannya ketemu seperti ini ya. 2 itu Dayu membeli buku gambar seharga 3000 ya. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau jawab nomor 3000 ini? Kalian pasti tadi sudah mengerti ya, nomor 1. Contohnya misalkan 3000 itu 2 lembar uang 2 lembar uang 1000-an dan 2 keping 500-an ya. Oke, bentar, ini Pak Guru mau coba video tampilkan layar depan ya, supaya bisa melihat tampilan yang ke depannya. Kalau misalkan kalian ketemu pertanyaan ya, pertanyaan yang 3000, maka kalian bisa tulis seperti ini ya. Ini misalkan. Oke. 3000 boleh ditulis 2 lembar 1000-an sekalian tulis tambah ya, kan 3000 ya, 1 lembar 1000-an itu ya. Nah, ini kan jadinya 3000 ya, sama dengan 3 ya. Oke. Nah, ini contoh ya, kalian mau lebih lain lagi juga lebih bagus ya, ini hanya contoh. Misalkan tadi yang 3000 ini mau dibikin seperti ini, boleh juga 6 keping 500-an ya, itu juga 3000 sama dengan 3000. Jadi kan kalian bisa banyak alternatif jawaban kalian. Kalian harus kreatif ya. Oke, ini contoh ya. Baik Pak Guru rasa untuk contohnya nomor 1 sama 2 sudah cukup jelas. Kalau tanyakan nama orang tua kalian ya. Di sini ada 4 soal. B ini beli krayon seharga 5000,
dan membeli buku tulis seharga 2000 ya. Jadi kamu semua diharapkan di sini untuk belajar memahami ya pecahan uang ya. Pak Guru rasa itu aja ya. Ke sini kita mau kasih beberapa hal dimana tugas ini silakan dicoba dulu. Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa jawab, bisa bertanya ke nomor Pak Guru atau diskusi lewat telepon atau WhatsApp atau apa ya. Silakan. Baik, itu aja. Sekian dari Pak Guru. Pak Guru mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pengajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anakku. Akhir kalam, Pak Guru ucapkan alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma wafil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.